Bab 134. Dewi yang melihat ekspresi Isabel yang sedikit berbeda, tidak bisa menahan dan bertanya, "Kenapa?" Semua pemikiran aneh di otak Isabel sudah dibuangnya jauh-jauh. Tersenyum menggelengkan kepala. "Tidak ada, kita sudah boleh makan. Ibu coba ini, rasanya sangat enak." Wawat tidak menunggu hingga Isabel menggerakkan tangannya. Sudah terlebih dahulu memberikan sayur tersebut ke hadapan Dewi. Dewi mencicipinya, begitu manis di hati. Meskipun Isabel bukanlah anak kandungnya, tetapi dia masih jauh lebih dekat dibandingkan anak yang dilahirkan sendiri. Pada saat ini, Wawat berkata dengan perlahan, "Nyonya, Anda lihat Nyonya yang duduk di sana. Mengapa melihat Anda seperti itu?" Isabel menaikkan kepalanya, melihat Nyonya yang baru saja bertemu dengan dia di dalam toilet. Nyonya Yun tidak menyangka jika Isabel menaikkan kepala melihatnya. Sekejap saja merasa begitu panik. Dengan cepat memindahkan pandangannya, tetapi air matanya tiba-tiba mengalir. Isabel merasa tidak enak. Apakah dia begitu menyeramkan? Yunita membelakangi Isabel. Maka dari itu Isabel tidak mengetahui jika Nyonya yang menangis menatapnya sebenarnya adalah Nyonya keluarga Yun, ibu dari Sacha. Yunita menghembuskan napas berkata, "Kakak, kita lebih baik pulang saja." Nyonya Yun terus bersikeras menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak ingin pulang. Putriku ada di sini, tetapi aku tidak bisa mengakui dia. Yunita, aku benar-benar tidak bisa melakukannya." Yunita mengatakan dengan begitu serius. "Tetapi kakak ipar, apakah kakak tidak takut mengagetkan Nona Isabel? Tidak bisa menerima tekanan yang begitu besar." "Dia sekarang sedang hamil." Perkataan ini Nyonya Yun yang baru saja emosinya begitu menonjol, tiba-tiba menjadi tenang. "Benar, aku tidak boleh menyakiti Sachaku. Sacha sekarang sedang hamil. Aku tidak boleh membiarkan terjadi bahaya apapun terjadi kepadanya." Nyonya Yun sudah sampai tahap begitu yakin jika Isabel adalah Sacha. Dia dengan sendirinya tahu pada saat Sacha meninggal, kakaknya dan kakak iparnya menerima pukulan yang begitu besar. Dahulu seberapa bersinarnya keluarga Yun, maka juga seberapa besar mereka kehilangan sekarang. Tetapi baik pada Yunita yang mengerti jika Isabel adalah Isabel, Sacha adalah Sacha. Mereka merupakan dua orang yang berbeda. Terlebih riwayat Sacha tidak bisa diulang. Meskipun Isabel dibawa pulang keluarga Yun, dia juga tidak bisa mengembalikan hari-hari bersinarnya keluarga Yun. Isabel menaikkan kepala melihat Nyonya tersebut. Berkata kepada asistennya, "Tidak apa-apa, kita makan cepat sedikit. Setelah selesai, kita masih harus berkeliling." Dewi menghembuskan nafas dan berkata, "Isabel, ibu tahu kamu begitu berbakti, tetapi tubuhmu semakin hari sudah semakin berat. Ibu tidak memerlukan ini semua. Ibu hanya membutuhkan kamu bahagia, itu saja. Tetapi menemani ibu berbelanja,
aku sudah akan merasa bahagia. Isabel tertawa menjawab, jika ibu tidak datang, aku seorang diri juga begitu bosan. Ibu datang, masih bisa menemani aku pergi berbelanja lebih banyak. Ditambah lagi, aku hanya ingin menemani ibu berbelanja, apakah tidak boleh? Melihat peraturan keluarga Ravindra, mulai dari bulan kelima harus tepat waktu mengikuti kelas kehamilan. Aku masih harus belajar. Dewi baru merasa puas tertawa. Ada keluarga Ravindra, ibu harus bisa merasa tenang. Setelah selesai makan, Isabel sudah bersiap untuk membayar. Sudah dibayar? Isabel terkejut, memutarkan kepala bertanya kepada asistennya. Kamu yang membayar? Asisten Isabel dengan segera menggelengkan kepala. Tidak ada. Saya tidak membayar. Pelayan tersenyum begitu manis. Ibu Anda yang membayarnya. Isabel menaikkan kepala melihat Dewi. Ibu yang membayarnya. Dewi merasa begitu aneh. Aku selalu duduk di sini. Bagaimana bisa membayarnya? Benar, semua orang tidak ada yang memanggil pelayan untuk membayar. Maka siapa yang membayar? Isabel kembali mengeceknya, melihat nomor meja yang diberikan apakah benar nomor mejanya. Sudahlah, jika ada kesempatan maka akan memberikan kembali uang padanya. Menunggu hingga Isabel pergi meninggalkan, Nyonya Yun baru keluar dari satu sudut. Melihat begitu lama punggung Isabel. Yunita, tidak peduli dia adalah Sacha atau bukan. Putri ini aku sudah mengakuinya. Nyonya Yun berkata, pulang nanti beritahu kepada kakakmu. Kita sudah ada Putri. Yunita menghela nafas berkata, Vincent berkata dia sebentar lagi sudah akan sampai. Baik. Nyonya Yun menghela nafas dalam. Vincent bisa berkomunikasi dengannya jauh lebih banyak dibandingkan kita. Dia juga tidak sedikit mengerti tentang Sacha. Dia pasti bisa mengetahui sesuatu. Yunita melihat ke arah Isabel. Dia juga berharap jika Isabel adalah Sacha. Isabel memang benar terlihat begitu mirip dengan Sacha. Tetapi kepribadian Isabel merupakan satu hal yang tidak pernah terdapat pada Sacha. Sacha sejak kecil sudah menemani begitu banyak perhatian banyak orang. Juga karena ini menekan dia menjadi begitu lemah. Kecepatan Vincent sangat cepat, tetapi Vincent sama sekali tidak menyapa Isabel. Kedua orang tersebut hanya berjalan melewati satu sama lain. Begitu Vincent muncul di hadapan Nyonya Yun, sudah bisa melihat mata Nyonya Yun yang meremah karena menangis. Mata birunya mengerut. Dengan cepat maju selangkah berdiri di hadapan Nyonya Yun. Perlahan-lahan menunduk. Ibu. Pada saat kematian Sacha 2 tahun lalu, Vincent masih memiliki status sebagai menantu keluarga Yun. Menyebut kata ibu merupakan janji ketetapan perasaan. Vincent, hari ini aku sudah bertemu dengannya. Nyonya Yun mengulurkan tangannya menepuk bahu Vincent berkata, dia adalah Sachaku, benar bukan? Dia hanya kehilangan ingatannya saja, tidak mengingat aku lagi. Vincent menghembuskan nafas. Ibu keluar. Apakah ayah mengetahuinya? Mengapa?
Apakah aku tidak boleh datang untuk melihat anakku? Nyonya Yun menatap Vincent aneh. Vincent, kamu katakan dia adalah Sacha atau bukan? Bibirmu terus mengatakan jika dia bukan. Tetapi aku mendengar suaranya, tatapan matanya, ekspresinya, kebiasaannya, begitu sama dengan Sacha. Bagaimana mungkin dia bukan Sachaku? Vincent tersenyum. Ibu, jangan tergesa-gesa. Aku sudah menandatangani perjanjian dengan keluarga kita darah. Dan penandatanganan kontrak ini tidak jauh dari kota tempat tinggal kalian. Pada saat itu, aku akan bisa mengundang Ravindra dan Isabel untuk datang bersama. Pada saat itu, ibu sudah akan memiliki kesempatan untuk melihat dari dekat, bukan? Mendengar perkataan Vincent, mata Nyonya Yun dan Yunita tiba-tiba terbinar. Apakah kamu berbicara jujur? Aku akan benar-benar bisa melihat dia di depan pintu rumahku. Vincent, kamu tidak mungkin berbohong kepadaku, bukan? Nyonya Yun merasa begitu bersemangat mengambil tangan Vincent mengejar, bertanya. Benar, Ibu. Aku tidak membohongi Ibu. Vincent tersenyum ringan. Sekarang acara itu masih memerlukan sedikit persiapan. Menunggu hingga semua persiapan itu sudah selesai, maka kami akan pergi, Bibi. Vincent menaikkan kepala melihat Yunita, lalu menganggukkan kepala ke arah Yunita. Yunita dengan segera berkata kepada Nyonya Yun, "Baiklah kakak, kita sudah harus pulang. Vincent masih perlu mengurusi banyak hal. Semakin lama kita menahan dia di sini, maka semakin lambat juga perkembangan acara tersebut. Maka Nona Isabel pergi ke tempat kita akan semakin lama." Begitu Nyonya Yun mendengar perkataan ini, dengan segera berdiri berkata, "Benar, kita segera pulang. Kita tidak boleh membuat Vincent terpecah pemikirannya. Vincent, kamu harus menambah kecepatanmu. Kami menunggu di kota K." Menunggu hingga Nyonya Yun pulang ke hotel, Yunita secara pribadi bertemu dengan Vincent. Vincent, tidak perlu menutupi. Kamu mengira seberapa besar kemungkinan Isabel adalah anak keluarga Yun? Yunita segera membuka suara. 60%. Vincent perlahan membuka suara. Aku tidak begitu banyak berhubungan dengannya. Tetapi benar apa yang dikatakan ibu, jika begitu banyak kebiasaan Isabel yang begitu mirip dengan Sacha. Jika dengan polos mengira maka itu adalah sebuah kebetulan. Tetapi ini juga begitu kebetulan. Terlebih lagi, pada saat ibu melahirkan, bukankah adalah anak kembar? Yunita mengerutkan alisnya berkata, "Tetapi anak itu pada saat baru saja melahirkan sudah meninggal. Meskipun pada saat melahirkan begitu sibuk, tetapi dokter sudah yakin jika anak itu sudah tidak bernafas. Ataukah di dunia ini ada keajaiban?" Vincent tertawa. "Tidak membohongi Bibi, aku sudah memeriksa segala sesuatu tentang Isabel. Penduduk desa mengatakan, jika dia merupakan anak yang diambil ibunya dari luar. Pada saat membawa pulang, tali pusarnya bahkan belum dipotong. Semua mengira jika anak itu tidak akan bisa hidup lagi. Tetapi muncul keajaiban. Anak itu tiba-tiba selama 1 hari 1 malam kembali hidup." Yunita terdiam menatap Vincent. "Kamu bilang jika pada saat itu dokter yang merawat kakak adalah masalah?" "Aku tidak jelas." Vincent menggelengkan kepala. "Apa yang ada di depan mata adalah seperti ini. Tetapi mungkin pada saat itu
Dokter dengan ibu angkat Isabel ada, dan aku juga tidak berani berhubungan langsung dengan ibu Isabel. Isabel memberikan rasa musuh yang begitu besar kepadaku. Tidak begitu mudah hingga bisa membuat pengawasan dia menurun. Aku tidak berani begitu tergesa-gesa. Apa yang kamu lakukan sekarang sudah benar. Yunita menyetujui menganggukkan kepala. Hal seperti ini tidak boleh dilakukan begitu tergesa-gesa. Maka aku akan membawa kakakku pulang terlebih dahulu dan menunggu informasi darimu. Begitu Bibi bertemu dengan Isabel, jiwanya seperti mengikuti dia pergi. Tidak tahu bagaimana pada saat kakakku bertemu Isabel, dia akan bereaksi seperti apa. Baik, Bibi tenang saja. Aku pastikan melakukan yang terbaik. Vincent berjanji. Meskipun Bibi tidak mengatakan, aku juga pasti tetap akan meliti dengan jelas. Yunita menganggukkan kepala. Mata biru Vincent menggelap. Dia tiba-tiba memiliki pemikiran. Jika Isabel benar-benar putri keluarga Yun, maka hubungan pernikahan antara keluargamu dan Yun